Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Bersama saya Muhammad Rehan Habibi, First Runner Up Putra Pariwisata Nusantara 2021 dan Duta Kesehatan Indonesia 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar masalah kesehatan. Kesehatan apa? Yaitu kesehatan mata. Tepatnya adalah katarak. Nah, faktanya berdasarkan data dari WHO bahwa katarak ini juga menjadi penyebab utama terjadinya kelainan refraksi dan kebutaan di dunia. Maka dari itu hari ini kita bakal mendatangkan seorang pakar yaitu dokter spesialis mata di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sekaligus seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Mari kita sambut Dr. Indri Wahyuni, spesialis mata konsultan. Halo Dr. Indri. Halo Habibi, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Dokter bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat juga hari ini. Alhamdulillah. Oke, semoga semangat menjalani hari-harinya dan Oh prakteknya dok. harus setiap hari kita harus semangat. Siap dokter. Oke langsung saja dokter, karena saya dan sahabat Aljun ini sangat luar biasa penasaran sekali tentang katarak ini dok. Yang Mhm. pertama dokter, bagaimana sih dokter prinsip pengobatan katarak? Apakah semata-mata harus selalu dioperasi dok? Ya, oke. Jadi memang ada banyak pasien yang datang ya, apabila mereka didiagnosa dengan katarak, terus mereka bilang diobati aja dulu dok, atau diberikan obat aja saya takut operasi. Pada kondisi di mana katarak itu kita temukan masih early atau masih sangat tipis, kita bisa berikan obat-obatan yang menghambat supaya kekeruhannya tidak melebar atau bertambah tebal. Akan tetapi manakala dia sudah mengganggu aktivitas ataupun sudah cukup tebal dan kita takut akan terjadi komplikasi apabila itu terlambat, maka pengobatan satu-satunya katarak itu adalah dengan operasi. Sampai saat ini masih begitu, Habibi. Jadi ada option sih, tapi lihat-lihat dari kondisi kataraknya. Kalau kataraknya udah dalam arti udah tebal dan ganggu banget untuk aktivitasnya, ya harus dioperasi segera. Baik dokter. Nah, jadi kemudian dokter kalau misalnya katarak ini biasanya dioperasi ya dok, atau bisa dikasih obat-obat tertentu yang memperlambat kejadian katarak. Apakah katarak ini ditanggung BPJS nih dok, operasinya dok? Oh, oke. Karena kan masyarakat biasanya mikir-mikir juga nih dok kalau mau bawa ke dokter Betul. gitu. Alhamdulillahnya ya, BPJS itu supporting sekali ya mengenai katarak ini. Jadi semua pembiayaan untuk operasi katarak ditanggung oleh BPJS, baik itu dengan teknik jahitan maupun dengan teknik laser, tentunya dengan batasan-batasan aturan dalam arti visus tertentu. Apabila visusnya kurang dari 6/20, maka sudah boleh dilakukan operasi katarak. Dan masyarakat sebenarnya nggak perlu khawatir ya, hanya saja memang pembiayaan lain-lain dalam hal ini adalah yang sakit satu, yang berangkat satu kampung. Nah, itu tidak ditanggung oleh BPJS gitu loh. BPJS hanya menanggung biaya operasi ataupun pembiayaan saat pasien tersebut rawat inap dan operasinya. Jadi nggak bayar sebenarnya. Bayarnya hanya untuk keluarga yang nganter-nganter tuh, yang biasanya rame-rame begitu. Gitu Baik. Kak Bibi. Jadi penanganan katarak itu tergantung penglihatannya juga, tadi kata dokter Indri Mhm. teman semua bahwa kalau visusnya kurang dari 6/20 itu dapat dilakukan operasi katarak. Dan ingat yang ditanggung BPJS itu cuman pasiennya, bukan orang-orang satu kampung yang datang ya dok. Betul Nanti sekali. pikirin makannya lagi nih BPJS Oh, nih. betul. Baik, kemudian dokter, kalau misalnya katarak ini terjadi, apakah terdapat cara pencegahan nih dok untuk penyakit katarak? Hmm, jadi kalau meskipun penyebab pasti dari katarak itu tidak kita ketahui ya Habibi, tapi diduga karena satu faktor nutrisi, kedua itu karena exposure dari UV, dan yang ketiga adalah faktor degeneratif atau memang usia. Nah, kalau memang usia kita nggak bisa utik-utik ya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki satu nutrisi kita. Dua, menjaga jangan sampai terjadi penyakit metabolit seperti sistemik lainnya seperti diabetes atau hipertensi yang mungkin men-trigger katarak itu tumbuh secara cepat. Dan sinar UV sendiri bisa kita hindari dengan outdoor activity, kita memakai sunglasses, atau kalau misalnya ada beberapa masyarakat yang berada di pedesaan, kalau kita kasih saran, pakai ini Pak, pakai sunglasses, oh nggak mau kayak bintang film gitu.
Tapi sebenarnya secara tidak langsung tuh dari dahulu mereka sudah melakukan proteksi terhadap sinar UV, yaitu dengan memakai caping caping lebar yang anyaman. Itu ternyata petani kita tuh canggih, meskipun tidak ada pemberitahuan dahulunya atau pengetahuan mengenai bahaya dari sinar UV, mereka sudah melakukan proteksi tanpa disengaja. Dan kalau kita-kita misalnya nggak punya sunglasses atau apa, hindari direct dari UV atau kena sinar matahari langsung dengan memakai topi, begitu. Bukan berarti karena takut terus kita udah di dalam rumah aja dekem gitu ya, nggak mau keluar, bukan gitu Habibie. Tapi memang sedapat mungkin bahwa direct light dari UV atau sinar matahari langsung itu tidak mengenai mata, begitu. Baik, ternyata bukan hanya kulit saja ya dok yang harus pakai Mm-mm. sunscreen biar Mm-mm. nggak kena UV gitu, mengurangi UV yang Mm-mm. kena ke kulit, tapi organ mata pun juga perlu perlindungan dari UV, yaitu dengan menggunakan Iya. kacamata. Ya, makanya harus pakai sunglasses. Tapi jangan dipakai sun cream terus didemblok-demblok di itu ya, supaya enggak. Jangan. Nggak mempan ya dok? Enggak mempan. Karena Ya kan mungkin itu cuma mata kulitnya pandanya bisa aja. hilang dok, mata Bisa pandanya juga. bisa hilang tapi. Tapi jadi mata putih gitu Iya, ya. mata putih. Siap dokter. Kemudian nih dokter, kalau misalnya kita tilik balik ke penyakit COVID kan dok, kan ada swab antigen, ada genos, ada swab PCR untuk melakukan metode screening. Kalau misalnya katarak, apakah ada metode screeningnya atau deteksi dininya juga dok? Ada sih sebenarnya, dan itu bisa dilakukan oleh kader-kader yang ada di daerah. Dalam hal ini Paskes tingkat 1 atau Puskesmas. Jadi cukup tempatkan pasien tersebut dalam jarak sekitar 5 meter yang kita ukur dengan tali rafia yang sudah kita siapkan. Terus kemudian kita minta membaca chart sederhana yang pasti ada di setiap fasilitas kesehatan maupun dokter general practitioner atau dokter umum. Terus kemudian apabila kekaburan, maka kita pastikan dari pemeriksaan mata yang kita senteri terdapat tengah-tengah, jadi hitam, tengahnya putih, kemungkinan itu adalah katarak. Tentunya dengan suatu tambahan pemeriksaan kalau memang ada alat yang mendukung di tempat kalian, itu bisa menggunakan fundus kopi. Dalam hal ini kita bisa melihat fundus refleksnya. Kalau dia orange, maka tidak ada yang menghalangi sinar yang masuk dari luar. Tapi kalau ternyata dia itu kehitaman atau putih di tengahnya, berarti ada sesuatu di lensanya atau di belakang lensa. Maka kita be aware, terus kita langsung konfirmasi untuk rujuk ke dokter spesialis mata. Begitu, Habibie. Baik dokter, untuk metode screening ternyata bisa dilakukan oleh kader Mm-mm. ya dok, atau Mm-mm. dokter umum yang terlatih Mm-mm. pastinya. Nah dokter, Mm-mm. kalau dari sisi pemeriksa seperti itu dok, kalau dari sisi pasien kira-kira gejala dan tanda dari katarak itu apa saja dok? Oke. Yang pertama, terkadang seseorang yang awalnya berkacamata ya, karena miopisasi daripada lensa yang disebabkan oleh karena katarak, tiba-tiba dia nggak pakai kacamata minusnya itu. Oh, sekarang saya sudah bebas tuh kacamata minus. Atau orang yang dalam 1 tahun itu dia ganti kacamata sampai lebih dari 2 kali atau 2 kali ganti kacamata. Normalnya kan 1 kali sekali kita ganti kacamata. Karena kondisi penambahan ketebalan atau kekeruhan katarak itu juga mengubah refraksi Habibie. Sehingga sering banget kacamata penderita katarak itu berganti kalau dia misalnya pakai kacamata. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua itu pasien akan mengeluhkan, jadi memang harus dites kanan kiri bergantian begini, karena supaya tahu kadang-kadang mata kirinya oke, mata kanannya yang buram atau sebaliknya. Nah, untuk melakukannya terus kemudian pasien itu akan mengeluhkan biasanya begini, saya tuh seperti melihat dari kaca yang buram, atau ibaratnya rumah dia ngelihat keluar rumah itu lewat jendela yang kotor, seperti itu. Nah, untuk itu tidak ada obat-obatan yang bisa membersihkan kaca yang kotor itu. Yang ada cuma nambah supaya tidak bertambah kotornya. Nah, kalau mau bersih ya kacanya harus diambil, diganti kaca yang baru, jadi bisa melihat lagi dengan terang. Gitu, Habibie. Baik dokter, kemudian nih dok, siapa saja sih dokter orang-orang yang perlu melakukan screening dok? Orang-orang yang perlu melakukan screening. Jadi pertama, kalau terkait dengan degenerative process, maka orang-orang dengan usia lebih dari 50 tahun. Yang kedua adalah orang-orang dengan penyakit sistemik seperti diabetes atau infeksi. Orang-orang yang riwayat sebelumnya infeksi katarak, tidak melihat usia. Atau orang-orang dengan 1 tahun paling tidak sebelumnya
dia mengalami trauma direct pada mata. Jadi dia langsung terkena mata. Ya sering tuh kadang orang main futsal ketendang atau orang pasca kecelakaan tidak apa-apa, terus kemudian beberapa tahun dia mengalami kekaburan. Orang-orang yang misalnya senangannya olahraga, main bulu tangkis atau main tenis terus bola mata terkena, itu waktu itu enggak apa-apa Dok, cuma bengkak aja ya. Tapi sekarang kaburnya beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, maka tetap kita harus lakukan screening, begitu Habibie. Baik dokter, terakhir nih dok, Mhm. apa pesan untuk masyarakat Indonesia terkait kesehatan mata khususnya katarak nih dok? Ya, jadi begini, untuk masyarakat Indonesia ya, bahwa katarak itu cukup banyak angka kejadiannya di sekitar kita. Suatu penyakit yang bisa menghambat produktivitas tidak hanya pasien saja, tapi orang di sekitar pasien. Dan baiknya katarak itu bisa sembuh sempurna dengan operasi apabila tidak ada penyakit penyerta. Maka harus disadari dengan kondisi dukungan dari BPJS yang ada saat ini, maka tidak ada masalah dalam pembiayaan. Hanya tinggal memberanikan diri untuk mendapatkan pertolongan. Saya rasa katarak itu dapat kita atasi bersama. Begitu Habibie. Baik, wah luar biasa sekali nih sahabat Eljon, materi-materi dari Dokter Indri yang sudah kita dapatkan hari ini. Tadi di awal kata Dokter Indri bahwa katarak ini dapat disembuhkan dan pengobatannya dapat dilakukan operasi atau misalnya mungkin masih gejala-gejala ringan dapat diberikan pemberian obat-obatan tertentu. Nah, tapi jangan khawatir buat sahabat-sahabat Eljon dan masyarakat Indonesia semua bahwa operasi katarak ini ternyata ditanggung BPJS atau pemerintah, tapi pastinya dengan kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Dan kemudian juga katarak ini ternyata dapat kita cegah juga loh, yaitu salah satu caranya dengan menggunakan sunglasses atau kacamata untuk mencegah direct UV light atau sinar UV matahari langsung ke mata yang dapat merusak kesehatan mata seperti itu. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dokter Indri yang telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak juga kepada sahabat-sahabat Eljon yang selalu setia dengan Eljon Medical Forum. Saya Muhammad Rehan Habibie dan pemateri kita, Dokter Indri Wahyuni, spesialis mata konsultan, pamit undur diri. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.